lagi di Talk is Fun bersama saya Mayfri Syari. Selamat Hari Anak Nasional. Hari ini kita akan merayakan tawa, cita-cita, mimpi, dan kreativitas anak Indonesia. Karena akan ada anak-anak Indonesia yang luar biasa yang akan berbagi cerita bersama kita di sini. Dan tentunya akan ada seorang pendongeng yang juga akan ngobrol-ngobrol. Dan banyak tentunya kisah-kisah yang akan dibagikan hari ini. Langsung saja kita mulai Talk is Fun. The Grand Prize Award goes to the Resonance Children's Choir from Indonesia. Dari Indonesia, untuk Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional bulan Juli ini, satu lagi prestasi membanggakan datang dari anak-anak Indonesia. 40 anak yang tergabung dalam The Resonance Children's Choir meraih 4 penghargaan dalam kompetisi paduan suara 30th Bela Bartok International Choir Competition di Hungaria. Di tangan konduktor Afi Priyatna, TRCC bersaing dengan 3 paduan suara dewasa lainnya di babak Grand Prix antara lain Latvia, Puerto Rico, dan Amerika Serikat. TRCC menyabet juara 1 untuk kategori Children's and Youth Choir dengan perolehan nilai 95. Juara 1 Free Program kategori dengan perolehan nilai 98. Penghargaan khusus konduktor terbaik, serta menjadi juara umum melalui perolehan Grand Prize yang sekaligus memastikan tiket bagi Indonesia berkompetisi di panggung European Grand Prix for Choral Singing 2027 di Arezzo, Italia. Penampil 40 anak lebih dulu menjalani proses seleksi dan latihan intensif 4 bulan terakhir. Kemenangan TRCC di Bela Bartok diraih setelah 40 anak menampilkan kemampuan musikalitas dan menaklukkan tantangan repertoar musik kontemporer dengan tingkat kesulitan tinggi. Sebelumnya pada 2018, TRCC berhasil mencetak sejarah membawa nama Indonesia menjadi juara umum European Grand Prix di Maribor, Slovenia. Wah, membanggakan ya. Apa sih kunci sukses TRCC bisa menjadi langganan juara kompetisi? Around the room of eagles' wings, la 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 la, la 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 la, and heaven inside us, all banks of crown domes and spin all the seas, as waves can stretch corners are drawn, dipping down to the deep, the dreams, the dreams, the dreams, la 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 la. Cobwebs cover, receive vision, vision. Cobwebs cover, receive vision, vision. The image inside breaks to shreds. The image inside breaks to shreds. Monsters are born and the respecters, torturing all the ghosts and dreads. La 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 la. Trapping, la la la, trapping, like, the spiders, the call
captured, all is captured, all is captured, all is captured, 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 Wah, penampilannya keren banget tadi. Ini saya sudah Terima bersama kasih. dengan The Resonance Children's Choir. Hai. Halo. Sudah ada Kak Afif Priyatna di sini sebagai konduktor. Kemudian ada Kak Mini, ada Lindsay dan juga ada Aurel. Sekali lagi selamat atas prestasi yang luar biasa ini membawa nama Indonesia. Keren banget. Mau dong diceritain dong, ini apa aja sih kemarin dihadapi saat kompetisi di Hungaria. Apalagi ini Kak Afif di belakang saya nih, kayaknya prestasinya banyak banget nih. Iya, iya. Jadi kami kan baru mengikuti kompetisi Bela Bartok International Choir Competition yang ke-30, yang mana ini adalah mungkin kalau tiap 2 tahun sekali diselenggarakan berarti ini tahun ke-60 ya. Dan itu menjadi salah satu kompetisi paduan suara di Eropa yang paling tua. Dan untuk standar kompetisi paduan suara ini adalah salah satu yang tersulit, yang sangat prestisius. Dan yang unik dari kompetisi ini adalah kompetisi ini mewajibkan pesertanya untuk membawakan karya-karya kontemporer. Jadi lagu abad 20 dan abad 21 gitu. Jadi kalau kompetisi lain biasanya ada lagu dari segala zaman, Renaissance, romantik sampai zaman sekarang. Kalau ini cuma abad 20 dan 21. Jadi dan dianggap cukup sulit untuk menaklukkan kompetisi ini. Dan kami alhamdulillah Banget nih. ya Kak. kami berhasil mendapatkan juara 1 untuk kategori anak dan juara 1 untuk kategori free program. Terus saya sendiri mendapat penghargaan sebagai konduktor terbaik karena interpretasi lagu-lagu kontemporer dan juga bagaimana cara memproduksi choral sound atau bunyi paduan suara itu mendapat penghargaan ya. Terus kemudian yang paling penting, maksudnya bukan yang paling penting, dan juga ada kami mendapatkan gelar sebagai juara umum. Oke. Gitu, dan kami mengalahkan beberapa paduan suara dari berbagai negara, dari Eropa dan juga Amerika. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi, keren banget nih. Sekarang gantian deh Kak Afif, saya mau tanya sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin dari Kak Aurel dulu atau nanti boleh nambahin ya. Apa sih ceritanya dari sana? Ada kesulitan atau tantangan tersendiri nggak yang dihadapin? Apalagi kan ini di hadapan paduan suara yang lawan-lawannya juga dari berbagai belahan dunia tadi kan. Ada dari Amerika, ada dari Eropa. Usianya juga nggak cuma anak-anak aja, orang dewasa juga ada loh di sana. Ya pasti aku dan teman-teman ngerasa deg-degan banget, tapi kita punya prinsip kalau mental kita berani, kita pasti bisa ngelakuin itu semua. Yang paling penting sih sebenarnya kita semuanya solid dan juga punya satu hati kalau kita mau juara. Jadi sebenarnya kunci supaya jadi pemenang kita harus satu hati dan mau disiplin. Ada cerita-cerita unik nggak waktu kemarin ikut kompetisi? Misalnya gimana sih caranya ngadepin kalau lagi grogi, deg-degan gitu? Kita kemarin banyak banget doa bareng sih, jadi kayak setiap ngerasa takut, ayo teman-teman kita doa supaya kita juga diberi ketenangan sama Tuhan, supaya pas kita lomba pun kita bisa menampilkan yang terbaik dan pas kita tampil juga kita bisa tampil dengan santai, sehingga hasilnya pasti bakal maksimal. Dan terbukti ya ini hasilnya Iya, luar puji biasa loh, keren Tuhan, banget iya. kan. Mungkin Kamina atau Lindsay mau tambahin ya, apa sih kira-kira yang jadi kunci keunggulannya dari tim ini gitu, dari choir ini gitu dibandingin sama yang lain yang ada di sana? Kalau buat aku pasti kerjasama sama kerja keras itu penting banget. Juga pastinya kita juga harus banyak doa ya. Kita banyak banget doa seperti sebelum kompetisi sama sebelum pengumuman juara umum itu
yang Katolik berdoa segrup, ada yang Kristen berdoa segrup, yang Islam juga berdoa segrup. Itu kayak menurut aku membantu banget, dan juga abis doa kayak jadi tenang gitu loh perasaannya. Jadi kita pas mau tampil di panggungnya dan mendengar hasil pengumuman itu jadi lebih tenang, terus nyanyinya juga jadi lebih puas lah gitu. Lebih lepas gitu ya waktu tampil gitu, walaupun deg-degan juga. Kami ini mungkin ada yang mau tambahin? Menurut aku kuncinya itu disiplin dan hubungan yang baik, komunikasi, kerjasama, dan latihan yang keras. Latihan yang keras, jadi kalau misalnya agak males-males gitu harus tetap dilawan ya? Harus Iya tetap latihan. Ini berapa lama latihannya? Kurang lebih kita 3 bulan kayaknya Kak. Oke, 3 bulan. Tapi selain itu emang rutin latihan terus berarti ya? Ya, kalau perlu tambahan kita ada yang latihan tambahan. Latihan tambahan. Kak Afif, ini mengelola teman-teman yang usianya ini bisa dibilang range-nya anak-anak remaja gitu kan, tantangannya pasti ada dong. Iya, saya sih memperlakukan anak-anak ini sama seperti dewasa ya. Jadi mereka harus bertanggung jawab, mereka harus tahu apa yang mereka kerjakan, dan nomor satu buat saya adalah mereka harus bersikap profesional. Oke. Jadi dalam bermusik itu waktu adalah hal yang sangat berharga, di mana mereka latihan itu tidak boleh satu telat datang, kedua mereka ketika latihan itu sudah konsentrasi, sudah siap. Jadi apapun materi yang disampaikan ketika latihan mereka konsentrasi gitu. Jadi juga nggak boleh ngelamun, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi, nah mungkin boleh saya tambah mungkin keunggulan kita kemarin adalah pemilihan lagu. Oke. Program. Jadi yang kita bawakan ini cukup beragam dan secara kualitas musik itu mungkin menunjukkan satu tingkat yang boleh dikatakan tingkat lanjut ya, karena cukup sulit lagu-lagunya ini. Tetapi masih cocok dibawakan oleh anak-anak gitu. Jadi itu membuat mungkin juri-juri memberikan nilai yang cukup tinggi, bahkan di kategori free program kita mendapat nilai 98. Dan sepertinya itu adalah nilai yang tertinggi yang pernah diberikan di kompetisi itu. Selama kompetisi itu. Sama Bella Bartok ini diselenggarakan ya, Iya. puluhan tahun tadi Kak Afif sebut di awal kan? Iya, dari tahun 61 mereka mulai, dan saya sering tidak tahu itu apakah tepat, tapi menurut ini mereka yang dulu pernah menang itu pun 97 nilainya, belum pernah 98 gitu. Jadi nah itu pemilihan lagu itu sangat penting, dan ketika saya memilih lagu saya sudah tahu bahwa mau apa ini anak-anak ini gitu. Jadi ya mereka mungkin bisa cerita bagaimana proses latihannya, dan saya meminta mereka untuk belajar mandiri. Jadi sebelum latihan berkumpul dengan teman-teman, mereka diwajibkan oleh saya untuk belajar sendiri di rumah. Nah, boleh dong cerita tadi yang disampaikan oleh Janjan, Aurel, Lindsay atau kami nih yang ngirim tadi di kamar mandi, bukan ya? Gitu. Ini kan bagi waktunya juga pasti sama sekolah dong, masih pada sekolah. Iya, betul. Gimana sih sehari-hari gitu untuk membagi waktu antara latihan, sekolah, kegiatan yang lain? Mungkin ada yang mau cerita dari Aurel dulu? Mungkin kalau aku, karena aku tahu aku adalah salah satu tim dari lomba ini, aku harus lebih care lagi, harus lebih peduli lagi untuk ngatur jadwal. Jadi kayak selama kurang lebih 3 bulan ini aku bener-bener gak ada waktu main. Mungkin seusia aku tuh kayak masih pergi-pergi ke sini buat jalan-jalan, have fun gitu. Tapi karena jadwal aku yang padat juga, aku ada latihan ini, aku ada les, aku juga ada sekolah yang dimana aku harus mempertahankan nilai supaya bisa gampang juga kan izin untuk lomba-lomba gini, karena tuh perlu banget nilai yang cukup dan baik gitu kan. Jadi lebih perhatiin banget dan mulai mengesampingkan ego untuk bermain-main. Jadi aku bener-bener gak ada waktu untuk main-main, bahkan mungkin istirahat juga agak kurang gitu ya, tapi gak apa-apa. Semuanya terbayarkan dengan prestasi-prestasi yang di belakang ini. Worth it ya semuanya. Iya banget Kak. Lindsay mungkin mau cerita? Mungkin dari aku, karena kan udah bisa dibilang udah lumayan lama mungkin ya join TRCC, jadi udah agak terbiasa untuk mengatur waktu dengan baik. Jadi aku join di TRCC, menurut aku juga dilatih banyak banget untuk mengatur waktu dengan baik, karena kan juga yang seperti yang Aurel bilang juga kan pasti ada sekolah, terus ada kegiatan lain juga, ada banyak les juga. Jadi tuh benar-benar dari TRCC aku diajarin dan dibiasakan untuk mengatur waktu dengan baik, karena kayak
agak susah kan untuk menyeimbangkan kayak semua hal dalam kayak satu Waktu gitu ya? Iya. Jadi iya gitu. Jadi belajar banyak ya ternyata, nggak cuma belajar kemudian bisa harmonisasi dalam choir gitu, nyanyinya gimana, tapi disiplin dan lain-lain juga ada aspek di sana. Kami ini ada mau diceritain nggak? Kalau aku sih selama kompetisi ini, aku mencoba untuk menyeimbangkan sekolah sama kompetisi, tapi aku juga utamain kompetisi. Makasih. Terus tapi kalau kayak ada ngadepin pasti kalian pas lagi latihan gitu, aduh agak capek ya gitu, itu apa sih yang bikin semangat lagi biasanya? Coba dari kami ini dulu biasanya. Biasanya sih aku termotivasi untuk memenangkan kompetisinya. Jadi kayak aim-nya udah harus dari awal udah tinggi gitu ya. Aurel ada cerita nggak? Apa tuh biasa yang dilakuin kalau udah kayak aduh capek gitu misalnya? Biasanya kalau aku capek, ya aku mikir aku mau menang, jadi aku harus capek gitu. Nah itu ya, itu Iya, ada harus banget, yang Kak. harus dilakukan gitu untuk Bener bisa mendapatkan banget. hadiahnya, kemenangan. Kalau Lindsay? Kalau dari aku kayak yang tadi Aurel juga bilang kan pasti kita ada prinsip dan ada tujuan utama kita yaitu untuk memenangkan kompetisi ini. Jadi misalnya kalau lagi latihan aku ngerasa capek atau lagi kayak aduh malas banget nih, capek banget nih seharian udah banyak banget kegiatan, itu pasti aku langsung mikir kayak oh tapi aku nggak boleh gitu, aku harus semangat, aku harus memberikan dengan sepenuh hati dan latihannya juga harus full biar kita bisa mencapai tujuan utama kita ini. Wah, boleh dong tepuk tangan sekali lagi nih kalau melihat anak-anak muda kayak gini terinspirasi ya. Tapi saya mau tanya lebih kepada Kak Afif nih, ini racikannya apa sih Kak sampai bisa membuat teman-teman di sini dari TRCC, ya tadi nggak cuma begitu mereka ikutan choir, tidak cuma harmonisasi nyanyinya aja, bisa kemudian teamwork juga kan ada di sana, tapi juga internalisasi disiplinnya, persistensinya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti usai jeda, pastikan Anda tetap bersama Kak Afif. Kayaknya seru deh kalau ikut TRCC terus lomba bareng teman-teman, dan kelihatannya mereka kan juga solid banget ya, jadi aku juga pengen menambah relasi juga sama teman-teman. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama TRCC di sini dan tentunya sama Kak Afif juga. Kak Afif, lagi-lagi nih ya, tadi kan kita sempat dengar cerita nih dari teman-teman TRCC. Ya pasti kalau namanya latihan ada up and down-nya. Tapi gimana sih Kak racikannya atau triknya, jurusnya Kak Afif ini untuk memastikan bahwa teman-teman di sini tetap punya semangatnya, tetap bisa harmonisasi satu sama lain? Iya, jadi prinsip saya bahwa sebagai konduktor atau pelatih itu dia harus bertanggung jawab, tidak hanya melatih tapi menjaga agar latihan itu tetap menyenangkan, gitu. Dan saya memang dulu diajarkan oleh guru saya, kalau misalnya choirnya jelek atau choirnya nggak bagus, itu yang salah konduktornya. Tidak ada penyanyi yang salah, gitu. Jadi saya selalu ditanami di kepala itu seperti itu. Jadi saya berusaha agar waktu mereka tuh datang dari seluruh Jakarta, semua bagian Jakarta, selatan, utara, timur, barat, semua datang. Kebayang dong, apalagi kalau kita mau tanding ini ada waktu tambahan di hari biasa. Ada macetnya, mereka pulang sekolah, segala macam. Nah itu yang harus saya jaga, bahwa waktu mereka yang sudah luangkan untuk latihan itu mereka harus merasa itu berharga. Sekarang mau cerita dong, mau dengerin nih kira-kira teman-teman di sini apa sih yang sebenarnya ngebuat awalnya tuh tertarik gitu, misalnya ikutan choir dan akhirnya sampai ketemu Kak Afif gitu di sini kan di TRCC gitu. Siapa duluan yang mau cerita? Kami ini dulu atau Lindsay atau Aurel? Siapa duluan? Boleh cerita. Oke, boleh, silakan. Apa nih yang awalnya tuh kenapa sih ikutan TRCC? Yang bikin aku tertarik sama TRCC itu aku lihat kalau mereka sering memenangkan kompetisi, dan aku pas sebelum masuk TRCC aku juga berharap aku bisa memenangkan kompetisi internasional maupun nasional seperti mereka. Tapi emang suka nyanyi? Iya, Bang. Suka nyanyi? Boleh nyanyi dikit dong? Waduh, ya. Nanti ya, oke. Coba kalau Lindsay. Kalau Kenapa? Kayaknya aku dari kecil itu hobi nyanyi pokoknya, dan juga
kayaknya ada bakat seni gitu ya. Terus kakak-kakak aku juga sebelumnya udah join TRCC duluan, terus aku jadi ngelihat kakak-kakak aku kayak pergi ke luar negeri bareng, terus untuk kompetisi sama teman-temannya bareng, aku juga jadi kayak, aduh aku juga kepengen nih, ya udah aku ikut audisi dan ya itulah juga untuk mengharumkan nama Indonesia pastinya. Nice. Coba kalau Aurel kenapa nih? Kalau aku dari kecil aku emang suka banget nyanyi dan juga orang tua selalu mendukung banget. Jadi papa aku tuh waktu kalau nggak salah tahun 2018 kan TRCC memenangkan EGP. Kalau nggak salah di Slovenia ya Kak? Ya, di Maribor. Iya. Bapakku tuh ngasih tahu aku, nih Kak ada TRCC lagi habis menang nih dari EGP tahun 2018. Jadi aku kayak penasaran gitu, kayaknya seru deh kalau ikut TRCC terus lomba bareng teman-teman. Dan kelihatannya mereka kan juga solid banget ya. Jadi aku juga pengen menambah relasi juga sama teman-teman. Jadi akhirnya aku coba join di 2002 dan puji Tuhan bisa ikut lomba terus sampai tahun sekarang. Yeay, dan pastinya masih banyak prestasi-prestasi yang pengen dicapai bareng. Tadi Betul ngomong-ngomong, banget. tadi kan Aurel sebut-sebut soal EGP ya, European Grand Prix ya, gimana tuh nyebutnya ya, pokoknya begitu. Di tahun 2027 ini nanti akan ada di Italia. Betul. Nah, persiapannya gimana nih Kak Afif? Ya, jadi karena kita memenangkan juara umum di Bela Bartok ini, kita berhak untuk maju tahun depan ke babak final The European Grand Prix for Choral Singing 2027. Itu di Arezzo, Italia. Ya. Dan tentunya saya mulai curi-curi start ya, karena program atau pilihan lagu itu nomor satu sih ya. Jadi saya mulai pilih-pilih lagu, kira-kira apa aja yang mau dibawakan untuk tahun depan gitu. Oke, jadi persiapannya udah mulai dilakuin juga ya. Yeah. Nah, terakhir yang mungkin saya pengen ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Apa sih sebenarnya harapannya buat TRCC, dan ini kan juga disaksikan ya sama teman-teman lainnya, anak-anak Indonesia yang juga pengen nih punya prestasi luar biasa kayak yang ada di sini. Siapa dulu yang mau jawab? Harapannya semoga kita bisa menginspirasi banyak teman-teman dan anak-anak Indonesia untuk jangan malu sama talenta yang kalian punya. Kalian punya talenta, ya diharapkan untuk dilatih karena talenta itu juga bakal bisa bermanfaat buat banyak orang dan juga bisa untuk membanggakan Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi jangan malu, cari talentanya betul ya gitu. Siapa kami ini dulu? Aurel dulu. Aurel lagi, Lindsay. Silakan. Kalau buat aku, kalau untuk TRCC ya semoga kami bisa terus mempertahankan dan menambah prestasi-prestasi tentunya di dunia internasional, bisa terus mengharumkan nama Indonesia, terus juga bisa menginspirasi banyak orang juga. Luar biasa. Kami nih? Aku sama kayak Lindsay sama Aurel, tapi aku harap TRCC bisa makin solid dan kualitasnya tetap sama atau meningkat. Makin meningkat ya. Iya. Kira-kira nambah personel baru nggak ya Kak Afif ya? Tadi kan katanya Aurel boleh dicari gitu ya bakatnya gitu. Kalau saya kira re masuk nggak nih kira-kira nih? Oke, dari jawabannya saya udah tahu ya. Bagaimana dari ketawanya ini apa artinya untuk jawabannya? Ya udah deh kalau gitu saya mau lihat dulu nanti penampilannya seperti apa teman-teman di sini. Kita saksikan kembali penampilan dari TRCC. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat sudah membawa harum nama Indonesia, prestasi luar biasa, dan kita tunggu prestasi-prestasi lainnya ya. Thank you Aurel, Lindsay, Kamini, dan juga tentunya Kak Afif, Priyatna. Jangan pernah ini ya Kak ya, lelah untuk kemudian menginspirasi teman-teman kita ya, anak-anak muda Indonesia ini ya Kak ya. Sekali lagi selamat, tepuk tangan dulu, dan kita saksikan ini dia penampilan dari TRCC yang mungkin bukan sama saya, nggak apa-apa deh, ini kita saksikan aja penampilannya.
suka banget. I love being a child. Soalnya bisa main banyak hal. Kayak boneka, building block, sama anatomi. Terus ngemikirin kerjaan kayak ayah dan ibu. Kalau aku capek, tinggal minta digendong sama ayah dan ibu.